Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di belakang kita ini adalah bangunan asrama yang insyaAllah akan kita gunakan untuk asrama santriwati. Jadi kita Alhamdulillah tahun ini sudah mulai proses belajar mengajar, tapi khusus untuk santri laki-laki saja. Dan insyaAllah tahun depan kita akan menerima santriwati. Kita sudah menyiapkan tempat, akan kita pakai bangunan di belakang ini untuk santriwati putri. Besi sudah kita pasang. Kita membutuhkan semen cor 155 kubik untuk tapak dan balok serta tiang. Itu kita taksiri harganya per kubiknya 1.050.000. Jadi kita butuh 150 kubik untuk tapak, balok dan tiangnya untuk 2 lantai. Dan itu membutuhkan biaya sekitar Rp62.750.000. Kita mengajak kepada kaum muslimin, Bapak Ibu, untuk ikut berdonasi infak wakaf sedekahnya untuk kelancaran pembangunan asrama kita ini. Setiap saat 24 jam dipakai bangunan ini oleh santri, mengalir terus pahalanya buat Bapak Ibu semuanya. Niatkan pahala wakaf infak sedekah ini untuk kedua orang tua kita dan untuk orang-orang yang tersayang di antara kita. InsyaAllah kirimkan donasinya ke rekening Berkah Syariah dengan rekening 8201177777. Kita ulangi lagi, Berkah Syariah 8201177777 atau ke rekening BSI 8201177775. BSI 8201177775 atas nama Yayasan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Aidarusiyah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di belakang kita ini adalah bangunan asrama yang insyaAllah akan kita gunakan untuk asrama santriwati. Jadi kita Alhamdulillah tahun ini sudah mulai proses belajar mengajar, tapi khusus untuk santri laki-laki saja. Dan insyaAllah tahun depan kita akan menerima santriwati. Kita sudah menyiapkan tempat, akan kita pakai bangunan di belakang ini untuk santriwati putri. Besi sudah kita pasang. Kita membutuhkan semen cor 155 kubik untuk tapak dan balok serta tiang. Itu kita taksiri harganya per kubiknya 1.050.000. Jadi kita butuh 150 kubik untuk tapak, balok dan tiangnya untuk 2 lantai. Dan itu membutuhkan biaya sekitar Rp62.750.000. Kita mengajak kepada kaum muslimin, Bapak Ibu, untuk ikut berdonasi infak wakaf sedekahnya untuk kelancaran pembangunan asrama kita ini. Setiap saat 24 jam dipakai bangunan ini oleh santri, mengalir terus pahalanya buat Bapak Ibu semuanya. Niatkan pahala wakaf infak sedekah ini untuk kedua orang tua kita dan untuk orang-orang yang tersayang di antara kita. InsyaAllah kirimkan donasinya ke rekening Berkah Syariah dengan rekening 8201177777. Kita ulangi lagi, Berkah Syariah 8201177777 atau ke rekening BSI 8201177775. BSI 8201177775 atas nama Yayasan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Aidarusiyah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di belakang kita ini adalah bangunan asrama yang insyaAllah akan kita gunakan untuk asrama santriwati. Jadi kita Alhamdulillah tahun ini sudah mulai proses belajar mengajar, tapi khusus untuk santri laki-laki saja. Dan insyaAllah tahun depan kita akan menerima santriwati. Kita sudah menyiapkan tempat, akan kita pakai bangunan di belakang ini untuk santriwati putri. Besi sudah kita pasang. Kita membutuhkan semen cor 155 kubik untuk tapak dan balok serta tiang. Itu kita taksiri harganya
per kubiknya 1.050.000. Jadi kita butuh 150 kubik untuk tapak, balok dan tiangnya untuk 2 lantai. Dan itu membutuhkan biaya sekitar 162.750.000 rupiah. Kita mengajak kepada kaum muslimin, Bapak Ibu, untuk ikut berdonasi infak wakaf sedekahnya untuk kelancaran pembangunan asrama kita ini. Setiap saat 24 jam dipakai bangunan ini oleh santri, mengalir terus pahalanya buat Bapak Ibu semuanya. Niatkan pahala wakaf infak sedekah ini untuk kedua orang tua kita dan untuk orang-orang yang tersayang di antara kita. InsyaAllah kirimkan donasinya ke rekening Berkah Syariah dengan rekening 8201177777. Kita ulangi lagi, Berkah Syariah 8201177777 atau ke rekening BSI 8201177775. BSI 8201177775 atas nama Yayasan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Aidah Rusyah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di belakang kita ini adalah bangunan asrama yang insyaAllah akan kita gunakan untuk asrama santriwati. Jadi kita alhamdulillah tahun ini sudah mulai proses belajar mengajar, tapi khusus untuk santri laki-laki saja. Dan insyaAllah tahun depan kita akan menerima santriwati. Kita sudah menyiapkan tempat, akan kita pakai bangunan di belakang ini untuk santriwati putri. Besi sudah kita pasang. Kita membutuhkan semen cor 155 kubik untuk tapak dan balok serta tiang. Itu kita taksiri harganya per kubiknya 1.050.000. Jadi kita butuh 150 kubik untuk tapak, balok dan tiangnya untuk 2 lantai. Dan itu membutuhkan biaya sekitar 162.750.000 rupiah. Kita mengajak kepada kaum muslimin, Bapak Ibu, untuk ikut berdonasi infak wakaf sedekahnya untuk kelancaran pembangunan asrama kita ini. Setiap saat 24 jam dipakai bangunan ini oleh santri, mengalir terus pahalanya buat Bapak Ibu semuanya. Niatkan pahala wakaf infak sedekah ini untuk kedua orang tua kita dan untuk orang-orang yang tersayang di antara kita. InsyaAllah kirimkan donasinya ke rekening Berkah Syariah dengan rekening 8201177777. Kita ulangi lagi, Berkah Syariah 8201177777 atau ke rekening BSI 8201177775. BSI 820117. Al-Alimul Azim, Al-Ghafurul Syakur, Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqid, Al-Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithul Syahid, Al-Haqqul Wakil, Al-Qawwil Al-Hamid, Al-Muhsin المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر خير الأول الآخر الظاهر الباطن الوان المتعال البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Merapat. Jauh-jauh pula rahmat dengan kita. Jauh-jauh dari majlis. Apa antum jauh-jauh dari majlis? Tak mau duduk, bagus di luar aja. Bagus lebih pulang lebih jauh lagi. Ke rumah aja bagus ngaji. Itu yang di belakang tu kalau enggak ngaji keluar aja. Anak Irma tu anak mana? Ada anak Irma ni tak ada ngaji dia. Ada satu anak Irma. Mana anak Irma sini? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa khataman nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-aqbatu tsaniyah wa hiya aqbatu taubah. Ini masuk kita ke pembahasan kita sudah yang kedua, yaitu aqbatut taubah. Apapun kita ini pasti berdosa. Berbeda di antara kita, berbeda pula kadar dosa. Dan dosa ini tak ada yang sama. Ya, mungkin kita menganggap dosa kita sama dengan kawan, belum tentu. Bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada kawan. Bisa jadi dosa kawan lebih banyak daripada kita. Tapi menganggap dosa orang lebih banyak daripada kita itu bagian daripada kesombongan. Maka oleh karena itu lebih elok kita menganggap bahawa diri kita lebih banyak memiliki dosa dibandingkan orang lain. Tapi apapun itu dosa, ketika kita bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubat kita. Maka dikatakan oleh syarih, wa awal manazis salikin. Orang-orang yang sedang suluk di jalan Allah, orang-orang yang sedang mencari ridha Allah, orang-orang yang sedang menuntun jalan menuju keridhaan Allah, pertama maqamat beliau adalah maqamat taubat. Jadi bagi kita orang-orang awam ini, jalan pertama kali yang mesti kita tempuh itu nama jalannya taubat. Itu dulu. Maka apapun tariqah mu'tabarah, itu metode awalnya pasti itu taubat. Naqsyabandikah, Syazilikah, Samanikah, apapun tariqah awal mula daripadanya pintunya itu pintu taubat. Masuk dari pintu taubat dulu. Taubat ini salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita seorang hamba. Setelah kita berlaksanakan maksiat, kita bisa taubat. Bukan berarti adanya taubat ini ada peluang untuk mengulang maksiat, tidak. Setelah taubat, maksiat pula balik. Setelah taubat, maksiat pula balik. Apakah seperti itu dalam pandangan syariat kita? Tidak. Dalil-dalil taubat tu banyak sekali. Dalam Al-Quran Allah katakan, tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah sekalian orang-orang mukmin, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah sudah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Apa maksudnya orang bersuci? Kenapa suci ini diletakkan setelah taubat? Karena orang yang sudah bertaubat itu disebut orang yang suci. Makanya kalau bisa kita taubat itu tiap hari. Jangan sekali setahun. Jangan sekali sebulan. Jangan pula sekali seumur hidup. Jangan, kalau bisa tiap hari. Kalau orang yang sudah taubat tiap hari, maka dia dikategorikan orang yang sudah bersuci dalam setiap harinya. Dan alhamdulillah ini kita baca setiap kali kita berwuduk. 5 salat wajib, berarti 5 kalilah kita berwuduk dalam sehari. Selalu kita membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersuci, jadikanlah kami orang yang bertaubat, jadikanlah kami orang yang bersuci. Kemudian hadis Nabi SAW, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'at marrah.
Aku bertaubat kepada Allah dalam setiap hari itu 100 kali. Taubatnya Nabi di sini itu Nabi bukan setelah melakukan dosa. Nah, kata Syekh Ilan dalam Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin, taubatnya Nabi Muhammad maksudnya di sini adalah kurangnya Nabi pada hari itu melaksanakan suatu ibadah. Jadi Nabi taubat, bahasa Nabi taubat itu bukan setelah Nabi maksiat. Nabi maksum, Nabi tak pernah melakukan maksiat. Para Nabi maksumin, para Nabi maksum, tak pernah melakukan maksiat. Jadi taubat Nabi itu apa maksudnya? Nabi kurang beramal pada hari itu. Nabi kurang melaksanakan ibadah pada waktu itu. Kurang ibadah bukan ibadah yang fardu pula. Ibadah-ibadah yang sudah dirutinitaskan oleh Nabi. Kemudian agak kurang Nabi melakukannya pada hari itu. Maka Nabi beristighfar dalam setiap hari 100 kali. Jadi jangan kita kira pula seperti kawan-kawan liberal. Kata kawan-kawan liberal, Nabi-Nabi itu pun tak suci kata dia. Nabi-Nabi itu pun banyak melakukan dosa. Kata orang liberal, buktinya Nabi Muhammad pun bertaubat dalam sehari itu 100 kali. Mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Itu tandanya Nabi Muhammad itu juga memiliki dosa dan maksiat. Itu kata liberal. Nah, bukan. Nabi taubat maksudnya sana bukan setelah melakukan sebuah maksiat. Nabi itu maksum, Nabi itu terpelihara dari maksiat. Nabi tidak melakukan maksiat. Jadi, kenapa Nabi bertaubat di situ dikatakan? Karena Nabi merasa kurang ibadah Nabi pada waktu itu. Maka dengan kurangnya ibadah-ibadah yang biasa Nabi lakukan, Nabi merasa itu bagian dari suatu kesalahan. Kemudian Nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali dalam sehari. Kita jarang, kita 3 aja dalam setiap solat. 3 kali 5 boleh. Itu pula cukup rasanya di kita itu. Pada dosa banyak. 15 kali. Maka setiap hari rutin kan istighfar itu, istighfar. Itu gunanya tasbih. Tak ada tasbih, beli yang sekarang dah ada apa nama itu yang pakai digital itu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, gitu dia. Husnuzan kepada Allah. Bersihkan hati kita, sucikan hati kita, berbaik sangka kepada Allah. Allah akan berikan sesuatu terbaik untuk kita. Begitu juga sesama kita manusia dengan manusia, dahulukan husnuzan, dulukan berbaik sangka, maka Allah pun akan membaikkan sangka orang kepada kita. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, futiha babul taubah, dibuka pintu taubat tu daripada maghrib, ya, daripada maghrib tidak akan dikunci sampai terbitnya matahari daripada sebelah barat. Lah kiamat aja lah baru Allah tutup. Selagi belum kiamat hari masih dibuka pintu taubat. Taubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lagi, man taba qabla ayyugharghar, siapa yang bertaubat ia sebelum yugharghar qabbalahu Allah, maka Allah terima akan taubatnya. Apa sebelum yugharghar? Sebelum dicabut dari malaikat. Yugharghar itu disiko maksudnya. Sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat maut, taubat ia kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa itu sama seperti orang yang tidak memiliki dosa, dan orang yang dan bahkan sama seperti orang yang baru dilahirkan. Anak baru dilahirkan bersih, tak ada dosa sedikit pun. Matanya bersih, telinganya bersih, lidahnya bersih, tak ada sedikit pun daripadanya dosa. Nah, ni ada cerita menarik ni. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna wahshiyan, ada yang membunuh Sayyidina Hamzah namanya Wahsy. Wahsy ini membunuh Hamzah. Diambilnya jantung Sayyidina Hamzah, diiris-irisnya, dipotong-potongnya jantung Sayyidina Hamzah, dimakan-makannya. Ada yang memakannya itu, ada yang sekadar membunuh saja tapi tak ikut memakannya. Di antaranya ada Wahsy. Suatu ketika dalam riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Wahsy membunuh Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditulislah surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah. Kan Wahsy maka membunuh perang yang ada di Madinah. Apa bunyi suratnya? Ya Muhammad, inni uridu an aslama.
Aku ni ingin masuk Islam. Nyo siap membunuh paman Nabi, ingin masuk Islam boleh. Ditulis surat ke Nabi Muhammad. Walakin akan tetapi yamna'ani 'anil Islam. Aku ni mungkin terlarang daripada Islam. Aku ni ingin masuk Islam, tapi ada ayat Al-Quran yang menjelaskan mungkin aku ni termasuk orang yang tidak patut untuk berada di dalam Islam itu. Ditulisnya ayat. Apa bunyi ayat itu? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yadhnuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak mengajak mereka beserta Allah, dan orang-orang yang menyeru kepada Tuhan selain Allah, dan orang-orang yang tidak membunuh, allati yang diharamkan kecuali dengan hak, wala yadnunan, dan orang-orang yang mereka juga tidak, orang-orang yang melakukan zina, orang-orang yang bersyirik kepada Allah, orang-orang yang melakukan pembunuhan, fa dzalika yalqa athama, maka mereka itu dilemparkan kepadanya akan sebuah dosa. Jadi orang ini selalu berdosa. Pertama syirik kepada Allah, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina. Apa kecek Wahsy? Wa inni qad fa'altu hadhil asya'a salatha. Yang tiga itu aku lakukan. Fahal li min taubah? Apakah masih ada taubat untukku? Dalam ayat tu tiga orangku selalu berdosa dalam ayat tu. Pertama tadi syirik kepada Allah, kedua membunuh, ketiga zina. Ketiga-tiganya tu aku kerjakan, kata Wahsy. Aku pernah mensyirikatkan Allah, syirik kepada Allah. Aku membunuh, bahkan Hamzah paman Nabi dibunuh. Dan aku pernah melakukan zina. Fahal li taubah? Apakah aku masih ada taubat untukku? Nah, tiga dosa godang kan tiga-tiganya itu. Syirik dosa besar, membunuh dosa besar, berzina dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku? Nah, itu kata si Wahsy kepada Nabi SAW dalam sebuah tulisan. Langsung turun ayat Allah. Apa ayat Allah itu? Illa man taba wa amala amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali mereka yang taubat kepada Allah dan beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itu Allah ganti kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan mereka. Nah, dari sini dia ayatnya dalilnya. Bayangkan tiga maksiat yang dilakukan si Wahsy. Dia Allah, dia melakukan kejahatan mereka dengan kebaikan. Jadi selagi dia betul-betul taubat, Allah ampuni. Berapa sayangnya Allah ini. Maksiat apa ndak yang besar tu? Syirik. Besar itu membunuh. Besar maksiat tu berzina. Pokoknya taubat kepada Allah, Allah ganti keburukan-keburukan itu dengan kejahatan. Dibalasnya lagi surat. Ditulisnya lagi surat ke Nabi. Fakataba bidzalika Wahsy fakataba ilaihi inna fil aisyarta wa huwa amalun salih. Sesungguhnya dalam ayat itu ada disyaratkan amalan saleh. Wala adri hal aqaddir ala amalan salih amna. Aku tak tahu apakah aku bisa melakukan amalan saleh atau tidak. Menurut si Wahsy amalan saleh itu berat, besar. Turun lagi ayat Allah Taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ditulis, mampukah aku melaksanakan amalan saleh itu atau tidak? Turun ayat. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa orang mensyirikatkan Allah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, dan
Dan Allah mengampuni selain daripada dosa yang mereka lakukan. Dzalika liman yasha', semikian itu bagi orang yang Allah kehendaki. Selaginya taubat kepada Allah, betul-betul bertaubat kepada Allah, tidak pun dia melakukan amalan soleh, dia hindarkan syirik itu saja, itu sudah bagian daripada amalan soleh. Ditulis pula lagi. Fakataba Wahsy, kata Wahsy, ada pula syaratnya lagi. Fala adri asya' ayaghfirali, apakah amalan itu bisa aku diampuni oleh Allah atau tidak? Aku tak tahu karena dosaku sudah banyak betul ini. Aku pernah membunuh, aku pernah berzina, aku pernah mensyirikkan Allah. Bagaimana? Ditulis pula lah, turun pula ayat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kul, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzi, hai hamba-hamba, orang-orang yang berlebihan mereka di atas diri mereka, menyesal betul si Wahsy telah membunuh paman Nabi. La taqnatu, janganlah berputus asa dengan rahmat ya Allah. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, maksiat apapun yang pernah kita lakukan, jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kita keseluruhannya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tak usah berputus asa, Pak. Oh, pernah kita melakukan kezaliman, jangan putus asa. Pernah melakukan zina, jangan putus asa. Pernah berjudi, jangan berputus asa. Selalu mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Ya, bukan berarti jangan berputus asa, besok pulang pula balik. Itu istighfar lo syarat itu, ulang pula balik. Itu tak. Bukan seperti itu maksudnya ini. Setelah itu fakataba Wahsy falam yadi fiha syaitan faqadama al-Madinah wa aslama. Setelah itu nak dapat alasan dek si Wahsy tadi lah. Hanya membunuh lah, dua ayat mengenai taubatnya membunuh. Hanya syirik lah, dua ayat tentang taubat orang syirik diterima oleh Allah. Hanya pernah berzina lah, dua ayat tentang hanya berzina itu diterima. Kemudian ketika itu falam yadi fiha syaitan faqadama al-Madinah wa aslama. Datangnya ke Madinah, kemudiannya masuk Islam. Nah, itu dia. Membunuh sahabat Nabi, membunuh paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Jadi jangan berputus asa. Apapun maksiat yang pernah kita lakukan, jangan berputus asa. Ya, jangan berputus asa kepada Allah. Ya, cepat datangi Allah, cari karunia-Nya Allah, cari ridha-Nya Allah, cari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Thumma alaika ya talibal ibadah wafaqakallah. Kemudian wajib di atas engkau hai para pencari jalan untuk ibadah kepada Allah. Wafaqakallah, mudah-mudahan Allah memberi taufik kamu bitaubah dengan taubat, wa dzalika lil amraini. Ya, karena taubat itu menghasilkan daripada dua perkara. Apa yang dua perkara itu? Ahaduhuma, salah satu keduanya, liyahsula laka taufiqat ta'ah fa in syu'umad dhunub yurisul hirman wa yaqibul khidlan wa an qayyada dhunub yanna'u anil mashi ila ta'atillahi jalla wa musari'atih. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa sesungguhnya hendaklah kamu selalu berpegang teguh dengan taubat ini. Selalulah dengan taubat. Taubat awalnya itu dengan taubatnya, dengan penyesalannya, kemudian dengan berjanji di dalam hati tidak akan mengulangi maksiat itu lagi. Sesungguhnya itu menghasilkan taat engkau kepada Allah. Karena sesungguhnya buruknya dosa itu dapat mewarisi kepada terhalangnya kita kepada Allah. Jadi kalau dosa itu yang membuat wak malas salat, malas tahajud, malas qiyamul lail, malas datang ke majlis ilmu, itu karena dosa itulah tu. Jadi jangan kita salahkan orang. Ikut dek kawan-kawan kau nak ada mansir pengajian, lemah kau nak datang ke pengajian, tak dek dosa banyak. Kadang orang lah mansir cuman awak tak sempat, tak Allah izinkan kita menengok itu. Maka kalau kita sudah terlampau terbiasa bergelimang dengan maksiat, Allah pun akan arahkan kita ke arah-arah maksiat itu. Tak Allah izinkan kita untuk mencari takwa itu. Wa anna qayyada dhunub yamna'u 'anil mashi ila ta'at.
bahwa orang yang selalu bergantungan bergelimang dengan dosa, maka akan terhalang ia daripada melakukan suatu ketaatan kepada Allah. Barek rasanya mengaji, ni balik datang mengaji. Entah le tiba buya kon tindak kena usahlah. Rupanya tadang ada live streaming, tiba rupanya ni. Jadi kecik setan tadi dan sampai kang lai cik setan ang nak ni apa ida gaya setan lah. Ya, karena kalaupun pai nak bisa datang lah tibanya di situ awak lah usai pula. Dan dosa itu menghalangmu daripada menuju taat kepada Allah dan menghalangmu untuk bersegera menuju khidmatnya kepada Allah. Aturan koncang wak capek gitu pai ibadat nek gara-gara dosa ku lambek jadinya. Ado-ado aja halang-halangan dan rintangan. Itu karena dosa ini. Nah, wa musa'arati ila khidmat. Jadi disebutkan inna tajtanibu kabair ma tanhuna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nadkhilukum madkhalan karima. Jadi maksud disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahawa dosa itulah yang menghambat engkau untuk melakukan kebaikan. Awak nak bersedekah dunia ya. Lawan stadion PT 10 juta. Niat untuk membantu si fulan. Untuk membantu kegiatan si fulan. Dek lama tiba-tiba PT kolon jual dah. Duit masih ada tapi belum kita serahkan. Tapi dosa banyak, akhirnya berat mengeluarkan duit 10 juta ni. Payah mengeluarkan duit 10 juta ni. Padahal hati dah ada, niat dah ada, uangnya pun sudah ada. Tapi tadi, karena dosa tadi, lambat kita akhirnya untuk ibadah kepada Allah. Jadi mudah menandakan. Kenapa hari ini aku agak malas belajar? Kenapa hari ini aku malas mengaji? Kenapa hari ini aku malas datang ke majlis ilmu? Mungkin karena dosa. Karena bahawa sesungguhnya beratnya dosa itu melarangmu daripada khifah. Melarangmu daripada memiliki niat yang baik. Jangankan untuk melakukan amalan baik lagi. Niat yang baik aja dengan banyaknya dosa itu payah. Wak rencana lainnya. Dek dosa tadi nak ni melakukan niat pun tak ada. Maka jangan heran kita orang kaya nak ada niat ke Mekah. Orang kaya nak ada niat untuk haji. Orang kaya nak ada niat untuk umrah. Kalau nengok kekayaannya takkan ada lagi yang dia pikirkan. Kebun sawit berpuluh hektar. Belum lagi dengan rumah kontrakannya. Tapi nak ada niatnya seketik juga untuk ke tanah haram. Tak ada niatnya sedikit pun untuk nak ke Mekah itu. Kenapa? Karena li'anna thaqila dzunub. Beratnya dosa tadi menghalang akan niatnya kepada kebaikan. Niat awak pun dihalangi untuk kebaikan oleh dosa. Bukan pergerakan badan kita, niat kita. Nah, makanya kalau ada kita dah lama kita tidak ada niat untuk melakukan suatu kebaikan, bisa jadi tu sedang banyak dosa gitu. Biasanya dalam satu minggu tu ada niat kita nak ziarah ke rumah fulan, nak berkunjung ke rumah sefulan, nak sedekah dengan sefulan. Ikut dalam seminggu tu dah ada niat sama sekali untuk melakukan kebaikan. Tu tanda sedang bergelimang dosa. Wa nasyatan fi ta'atin. Kemudian tidak ada pergerakan-pergerakan yang tersembunyi untuk taat kepada Allah. Tak ada dah. Yang gerak-gerakannya itu untuk solat ke masjid, tak kena ada. Datang ke majlis ilmu, tak ada. Kenapa? Karena dosa. Maka kata Imam Ghazali apa? Saking besarnya, saking beratnya dosa itu menghambat niat engkau kepada kebaikan dan juga menghambat pergerakan engkau untuk kebaikan. Wa anal israra ala dhunubi mimma yusawwidul qulub. Ya Allah, astagfirullah. Dan bahawa sesungguhnya tetap di atas dosa itu dapat menghitamkan hati.
menghitamkan hati. Hati itu bening, hati itu suci, hati itu bersih. Kotor hati kita tu dek karena lah menetap dosa tu di dalam jiwa kita. Dosa tu dah permanennya. Sehingga hitam di dada kita. Yang hitam itu pun permanen pula, payah menghapusnya. Fatajiduha fi zulumatin wa qasawatin. Maka diperdapatlah di dalam hati engkau tu akan sebuah kegelapan dan membuatnya menjadi keras. Kalau nyala keras apa mana? La khulusa fiha. Nak ada eloknya le dah. Nak ada beningnya sedikit pun, tak ada enaknya, tak ada apa-apa. Maka itu keseluruhannya membawa kepada kekufuran. Itu yang awak takut kan? Wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Wafat tidak membawa iman. Siapa orang yang wafat nak membawa iman? Orang yang hitam hatinya. Siapa orang yang hitam hatinya? Orang yang selalu bergelimangan dengan dosa. Siapa orang yang bergelimang dengan dosa? Ya orang yang tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di situlah tangganya. Jadi orang tidak akan merasakan sebuah ketentraman di dalam hati, takkan merasakan sebuah ketenangan di dalam jiwanya kalau di dalam hati itu masih banyak dosa. Dosa banyak, maka tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan kebaikan. Kebaikan tidak bisa dilakukan disebabkan karena kita tidak melakukan taubat kepada Allah. Maka kunci keseluruhannya, ruksun kepalanya itu adalah taubat. Dengan taubat kita akan punya niat untuk melakukan kebaikan. Niat melakukan kebaikan akan diikuti dengan perbuatan melakukan ketaatan. Perbuatan akan melakukan ketaatan itu pun akan mendapatkan sebuah ketentraman dan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, taubat tidak dilakukan, bergelimang selalu dengan dosa, terhindar daripada untuk melakukan niat-niat kebaikan. Jangankan untuk melakukan perbuatan, niat baik pun tak bisa kita melakukan. Kalau begitu, kita tetap dalam keadaan berdosa. Hati menjadi hitam, keruh, kesat dan bahkan sudah keras. Maka tidak ada lagi kebeningan sedikit pun di dalam jiwa kita. Dan itulah yang membawa kita kepada kekufuran. Maka oleh karena itu, taubat kepada Allah. Taubat dengan banyak-banyak mengucapkan istighfar, banyak-banyak menyesali perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah tanggal 30 tu catat, jangan lupa nanti hari Isnin. Hari Isnin salat maghrib, ya acara ba'da Isya. Kita salat maghrib dan Isya sudah di luar insya-Allah itu. 4 orang pembicara kita, Habib Jindan, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Jamal dari Malang, kemudian K. Ahmad Busiri. Antum diminta hadir, bawa karib kerabat dan sanak famili seluruhnya, ramaikan, dan mudah-mudahan cuaca pun dalam keadaan bagus, cuaca pun hendaknya cerah insya-Allah. Hari Isnin, ya, Senin ini tak ada Senin lagi. Hari Senin ini nih tak ada Senin lagi, ya. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.